PT Transportasi Jakarta telah mengoperasikan layanan khusus untuk pegawai fasilitas kesehatan mulai rumah sakit, puskesmas hingga laboratorium di Jakarta. Dalam siaran pers Senin 14 April, Kepala Humas PT Transjakarta Nadia Dipo Sanjoyo mengatakan layanan khusus ini berlaku sejak Minggu 13 April kemarin dan beroperasi pukul 19.30 sampai 23.30 setiap hari. Layanan bagi pegawai Vaskes ini bisa diakses dari 99 halte dan dibuka bagi pegawai Vaskes cukup menunjukkan kartu identitas atau surat tugas kepada petugas di halte Transjakarta. Dan telah tersambung melalui telepon Kadif Sekretaris Koperasi dan Humas Transjakarta Nadia Dipo Sanjoyo. Selamat sore Mbak Nadia. Halo, selamat sore para pemirsa dan masnya, selamat sore. Ya, dengan Ferdi Mbak Nadia. Mbak Nadia, kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail bagaimana kemudian aturan dari layanan khusus ini diberlakukan, mekanismenya seperti apa, rutenya kemana saja, dan berlakunya dari jam berapa ke jam berapa Mbak? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya layanan ini memang kita dedikasikan khusus bagi seluruh petugas kesehatan yang ada di Jakarta yang masih harus keluar rumah untuk pergi bekerja melayani warga. Ya. Jadi layanan ini kita siapkan disesuaikan dengan jam mereka beroperasi, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Jadi layanan khusus ini juga yang pertama adalah layanan dari point to point dari hotel ke RSUD. Ya. Bagi para petugas kesehatan yang tinggalnya di dekat RSUD, di dekat hotel-hotel yang sudah disiapkan untuk dijemput, itu adalah merupakan layanan gratis. Ya. Hotel-hotelnya itu Hotel DRCC Sunter, DRCC Pelumpang, DRCC Cempaka Putih, dan Hotel Grand Cempaka. Ya. Itu semuanya gratis pakai bis Metro Trans Low Entry. Ini yang sudah lebih dulu ya Mbak ya kebijakan ini ya? Betul. Nah ini langsung ya direct. Ya. Nah kemudian untuk layanan yang malam itu dari jam 19.30 sampai jam setengah 12. Itu melintas di 13 koridor BRT Transjakarta. Jadi halte akan dibuka hanya untuk khusus petugas di 99 halte itu dengan headway 20 sampai 30 menit sekali. Jadi warga biasa tidak kita perbolehkan untuk menaiki menggunakan layanan ini dari pukul 18 atau jam 6 sudah tutup. 19.30 kita buka untuk seluruh petugas kesehatan, baik itu laboratorium atau mengirimkan catering atau petugas kebersihan yang mesti berpiket dari 19.30 sampai 23.30 kita buka halte itu. Kemudian untuk yang di perbatasan, apabila para tenaga kesehatan ini tinggalnya di daerah perbatasan, itu kita antar pakai Royal Trans. Kita jemput dari titik-titik tertentu yang ada, kemudian kita antar mereka ke dalam koridor. Nanti di koridor itu bisa turun di dekat rumah sakit masing-masing. Yang keempat ada lagi layanan khusus feeder perbatasan direct ke rumah sakit di daerah sekitaran situ. Gitu. Jadi tetap masa-masa operasinya disesuaikan dengan jam-jam schedule mereka harus datang dan pergi ke rumah sakit maupun ke puskesmas. Mbak Nadia, kalau di masa PSBB ini untuk masyarakat biasa kan berlakunya dari jam 6 hingga jam 18. Tapi kalau kemudian untuk membedakan fasilitas bus ini dengan fasilitas yang digunakan masyarakat dengan tenaga medis ini, apa Mbak? Cirinya apa dari busnya kah atau memang cukup saat masuk ke stasiun memperlihatkan identitas atau bagaimana kemudian mengidentifikasinya? Baik, untuk yang point to point, apabila mau ikut dengan gratis, silahkan menunjukkan kartu identitas dan surat tugas. Dan itu harus asli, gitu. Apabila mereka security, ya harus tunjukkan security yang mana, dengan surat tugasnya di mana. Untuk demikian pula yang untuk di halte-halte juga begitu, karena
ditutup dulu jam 16 untuk warga biasa, kemudian kita buka lagi jam 19.30 hanya untuk mereka. Oke. Artinya memang ada identifikasi dari identitas yang mereka bawa ini untuk perawat, dokter, medis sipil dan juga petugas kesehatan yang menjadi rujukan untuk pasien-pasien yang dirawat khusus kasus COVID-19 ini berarti Mbak Nadia ya? Iya, dan di seluruh rumah sakit. Kalau mereka memang harus masih bekerja untuk pergi ke rumah sakit, kami perbolehkan. Rumah sakit, semua rumah sakit dan semua puskesmas. Ya. Ini juga akan ada tarif khusus Mbak atau sama saja dengan yang berlaku seperti biasa? Untuk layanan perbatasan biasanya kan kita pakai Royal itu 20.000, ini kita taruh tarifnya cuma 3.500 sebenarnya. Sekarang untuk para petugas kesehatan ini untuk sampai masuk ke jalur feeder BRT-nya kita. Jadi dipukul rata 3.500 untuk semua 3.500 semua askes. Petugas kesehatan. Ini berlaku dari pukul 18 sampai pukul 23.30 Mbak ya? Untuk yang layanan malam hari, untuk yang pagi hari dari jam 5 pagi sudah beroperasi. Ini pun juga pengaturannya juga sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini bahwa headway-nya juga masih diatur dan kapasitas penumpang di dalamnya juga tetap berlaku seperti yang seharusnya. Betul, tetap social distancing tetap ada, headway-nya tetap, bus kita perbanyak untuk memastikan jarak aman di dalam bus. Tetap harus menggunakan masker dan kita juga tetap menyediakan tempat hand sanitizer dan bus itu selalu dicuci pagi, siang, sore, masih seperti ketika awal kita menerapkan peraturan untuk mengurangi penyebaran COVID ini. Tidak ada transaksi tunai juga. Apakah kemudian ini juga dibantu dengan sosialisasi di sejumlah stasiun atau maksud saya di sejumlah terminal bus Transjakarta ini Mbak, atau bagaimana? Sosialisasi kita lakukan lewat media, lewat Instagram, lewat sosmed kita, dan kita juga ada website khusus COVID-19 Transjakarta. Di situ menginformasikan berbagai rute yang dilewati oleh Transjakarta, apa saja layanannya bisa diakses di situ. Jadi memang ini banyak tempat juga atau akses juga yang bisa diketahui oleh masyarakat untuk bisa menggunakan layanan seperti ini ya Mbak Nadia ya? Betul, ini memang kita memang mengidentifikasi rumah sakit besar dan puskesmas di seluruh Jakarta, dan koridor-koridor yang kita buka itu memang koridor yang dilewati oleh rumah sakit tersebut beserta feeder-feeder yang kita bawa itu memang mengambil petugas-petugas yang memang tinggal di daerah perbatasan dan harus pergi ke Jakarta. Itu kita fasilitasi. Jadi kalau nggak salah sekitar ada hampir 100 rumah sakit yang dilewati oleh layanan Transjakarta ini. Baik. Terima kasih Mbak Nadia, penjelasannya cukup jelas kalau kemudian bagi fasilitas khusus ini bisa dimanfaatkan oleh tenaga medis khususnya yang memang menjadi menjadi sangat membantu begitu untuk mereka kemudian bisa bertransportasi. Baik, terima kasih Mbak Nadia Dipo Sanjoyo, Kadif Sekretaris Korporasi dan Humas Transjakarta.